Hai, jadi hari ini kita mau bahas tentang LOI, Letter of Intent. Itu semacam dokumen yang menurut kita tuh yang paling penting untuk, submit, visa ya, buat waktu kita bikin visa student ya. Ya, jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa meyakinkan visa officer dengan membuat si esai di LOI ini. Sebenarnya ini tuh, template tuh banyak, kalau kalian mau googling itu banyak banget, tapi kita mau share aja yang punya kita karena kita memang benar-benar bikinnya dari nol. Kita sempat Mhm, lihat dari online juga, cuman kita memilah-milah, akhirnya kita bikin sendiri seperti ini dan kebetulan kemarin sekali apply langsung beres, gitu. Jadi ya. kita pengen sharing aja tips dan trik dan apa aja sih yang ada di dalam, LOI ini. Apa yang baik kita cantumkan dan apa yang nggak perlu dicantumkan. Tapi ya sebenarnya nggak mutlak yang kita yang benar gitu, Iya, nggak juga nggak ya. benar, cuman ya kebetulan, yang Yang kita kita kemarin langsung langsung pass. tes dan ini kita bikin dari nol, benar-benar dari nol semua sendiri. Oke, jadi awalnya kita perkenalan diri dulu, kita itu siapa, dari mana, terus kenapa kita mau sekolah lagi, kampus tujuannya apa, terus sama kenapa sih kita mau ngambil jurusan itu, pengenalan singkat aja. Terus sama sertain kalau kita mau pergi ke Kanada itu, mau bawa family, suami sama anak, kenapa pengen bawa mereka, tuh. Kalau mau menjelaskan juga tadi kalau sempat Ivana kan sempat bilang kita tuh maksudnya bukan saya dan Ivana, tapi hanya Ivana karena Ivana sebagai main applikan-nya. Ya, Jadi student-nya. LOI ini hanya, sebuah esai yang dibuat Ivana sendiri, menyatakan diri Ivana untuk, sekolah ke Kanada dan kawan-kawan tadi yang Ivana jelaskan. Bukan kita Mmm, berdua ya, karena aku nanti ada sendiri, Ivana ada sendiri. Nah, LOI ini hanya untuk Ivana sebagai main applicant, orang yang mau sekolahnya itu. ya. Terus, habis itu, ada why do I wish to study business analytics in Canada. Nah, kebetulan aku tuh kan udah memutuskan buat ngambil bisnis analitik. Nah, kita jelasin tuh kenapa pengen ambil jurusan itu, kenapa tertarik sama jurusan itu, dan kebetulan kalau aku sendiri dapat rekomendasi dari si representatif kampusnya. Jadi aku sertakan juga alasannya, mmm, terus aku jelasin, pekerjaan aku sebelumnya tuh apa aja, dan aku merasa di pekerjaan aku ini tuh, eee, aku ada kurang ilmu soal si mata kuliah yang mau aku ambil di Kanada nanti. Oke, jadi Nanti kayak ini upgrade skill ya. ya nanti jadi bisa diaplikasikan di pekerjaan aku, Begitu selesai gitu. sekolah, Ivana pulang ke Indonesia, lalu akan mengaplikasikan ilmu yang Ivana dapatkan di selama studi di Kanada di tempat bekerja yang saat di Indonesia itu. Ya jadi kalian harus jelasin kenapa sih butuh banget sama ilmu itu, gitu. Mhm, Nah, terus selanjutnya, mmm, kenapa Kanada, nggak di Indonesia aja? Jadi kalau di bagian yang ini aku jelasin, mmm, karena kebetulan jurusan bisnis analitik ini masih sedikit. Di Indonesia ada, tapi cuman baru ada S1 dan cuman ada satu kampus yang 1 atau 2 nggak banyak sih. Jadi ya, buat di bagian yang ini itu, yang kenapa harus di Kanada sih, kenapa nggak di Indonesia, kalian pastikan dulu kalian lakukan riset. Jangan hanya kata si ini, kata si itu, mhm, jangan. Kalian lakukan riset sendiri, make sure itu memang data yang valid, legit, kalian yakin dengan info itu, baru kalian bisa masukkan ke sini. Nah, kalau di ya, kasusnya Ivana, kemarin kita cari-cari tahu itu, bisnis analitik itu kalau nggak salah ada di satu kampus di daerah Tangerang, Jakarta. Cuman dia tuh bachelor S1. Jadi Ivana mengatakan kalau dia memilih Kanada kenapa, karena di Indonesia tuh hanya S1 dan S1 kan umumnya tuh hanya berarti teori, lack of practice ya, dan 4 tahun juga dan 4 kan. tahun kan buang waktu ya. Nah, kebanyakan di Indonesia tuh si bisnis analitik ini tuh cuman sertifikasi aja, jadi cuman yang kayak belajar berapa bulan Oh gitu-gitu iya, doang. maksudnya begini, selain, tadi di kampus yang Tangerang itu, ada juga banyak workshop-workshop lain. Tapi Ya, kan workshop kan nggak akan sangat mendetail untuk ilmu ini. Maka dari situ ini kita, Ivana jadikan sebuah alasan, kenapa sih ngambilnya di Kanada, bukan di Indonesia. Karena menurut kita, di Indonesia tidak ada yang
memberikan ilmu seperti apa yang Ivana ingin bakal dapat ya dapat di kalau sekolah di Capital University. sama, kalian bandingin juga sama beberapa negara seperti Australia atau New Zealand gitu. Ya, Kenapa sih milih itu Kanada? Misalkan kalian bandingin dari segi biaya hidup, dari segi uang sekolah. uang sekolahnya juga gitu. Kalau bisa, kalian itu akan lakukan riset sendiri kan. Jangan kebanyakan negaranya karena nanti malah jadi pertanyaan balik buat kalian. Jadi kalau di kita tuh kita hanya memberikan sebuah perbandingan kayak kalau Indonesia itu uang hidupnya segini, uang sekolah segini. Kalau di Kanada segini dan segini dan satu lagi Australia segini segini begitu. Nah kebetulan yang kita riset memang di Australia lebih mahal dibanding yang di Kanada. Maka dari situ kita memilih Kanada. Ya, Untuk nextnya, nextnya adalah how will I pay for my studies and my family's lives in Canada. Nah, di bagian yang ini kita tampilin jumlah tabungan kita tuh apa aja, ada berapa aja dari saldo di bank, terus misalkan ada deposito, terus misalkan nanti ada dari um, affidavit, apa ya affidavit ya. Jadi dari misalkan dari family kalian ada yang mau kasih kayak bantuan dana bantuan deh. dana ya itu. Jadi semacam kayak surat memang resmi gitu, di dalam suratnya mengatakan kalau kakaknya Ivana itu akan memberikan uang untuk Ivana, memang bebas dia Ivana gunakan untuk apapun saja, itu Ya, masukkan. Jadi intinya tuh, di video sebelumnya kan kita sudah sempat bahas ada proof of fund. Nah kalian jelasin tuh si ja proof of fund-nya tuh. betul, karena proof of fund yang di video sebelumnya kan kalian hanya kirim kayak bukti deposito, bukti rekening koran. Nah, kalian di sini jelaskan, misalnya di rekening koran kalian di pertanggal 4 bulan itu, di bulan terakhirnya misalnya ada angka eh, Rp1 gitu, Rp1. Terus kalian punya deposito juga Rp1, totalin, kalian jelaskan di sini. Saya bisa bayar karena di deposito saya ada Rp1, lalu di tabungan saya ada Rp1, terus ada affidavit Rp1, bisa kalian jelaskan di sini. Lalu katakan juga ada uang-uang sekolahnya kan sekian, maka terlihat cukup kalian memiliki uang untuk cukup hidup dan sekolah di sini. Kasarnya mah kalian harus kasih lihat menjelaskan di bagian ini kalian tidak akan jadi beban negara Kanada deh ya. Kalian punya uang untuk sekolah dan tinggal di sini. Ya, nah sebelum kita apply visa tuh kan kita sebelumnya udah bayar dulu uang buat sekolah selama 1 semester. Nah di bagian ini juga kita tampilin bahwa kita udah bayar sebesar Nah, sekian. untuk satu Tuh, semesternya sih sebenarnya tergantung dari pihak kampusnya. Jadi ada beberapa yang cuma kayak kalian harus transfer minimal sekian. Tapi ada juga yang nggak ada. Nah kebetulan untuk di kasus kita, kita sudah transfer per 1 semester ya. ya untuk Begitu. Jadi first itu term. angka tadi Ivana 1 semester nggak harus 1 semester, tergantung kampusnya kalian. Ya kebijakan kampus Mhm. masing-masing. Ya, terus Nextnya, em, yang terakhir tuh ini yang paling pentingnya ya. What ties do I have in Indonesia? Jadi di bagian yang ini tuh kita harus meyakinkan si visa officer bahwa kita tuh bakal pasti pulang lagi ke Indonesia setelah sekolah kita beres. Gitu. Nah, gimana sih cara meyakinkannya? Kita kasih tahu tuh planningnya beres sekolah, aku nanti sama suami dan anak bakal langsung pulang lagi ke Indonesia, bakal bekerja lagi di perusahaan sebelumnya, suami juga bakal begitu. ya, Terus kalian menyatakan juga bahwa di Indonesia tuh kalian punya family, um, terus punya aset-aset yang nggak bisa ditinggalkan gitu. ini sebenarnya menjawab meneruskan yang dari video kita sebelumnya yang mengatakan salah satu dokumen kan ada dari perusahaannya yang Ya, kita kasih cuti tidak dibayar untuk Ivana melanjutkan sekolah. Jadi begitu selesai sekolah kita akan pulang lagi dan bekerja lagi di perusahaan yang sama. Nah, di sini jangan sekali-kalinya kalian tulis, oh setelah sekolah aku mau ambil PR. Jangan. Itu ya. red flag banget. Jangan pernah ngomong itu. Begitu. Nah, di bagian ini juga aku eh, aku sertain kenapa pengen bawa suami, karena suami dan anak bisa jadi support sistemnya aku, terus yakinkan juga bahwa si suami ini tuh ikut tuh untuk jagain anak Ya, gitu. ya betul. Jangan nanti tampilin bahwa si suami tuh mau bekerja, jangan Ya, gitu. Karena eh,
kita tuh harus bikin si visa officer tuh mikir kalau kita tuh udah siap dana, nggak usah kerja ini itu lagi gitu di sana. Ya terlepas sebenarnya mereka pasti akan memberi kita, saya sebagai dependennya itu working permit di mana bisa kerja kan, tapi jangan pernah ngomong kalau suami akan bekerja dan uang itu akan digunakan untuk, nutupin biaya hidup selama di Kanada atau membantu biaya uang sekolah, jangan. Ya, Itu red flag juga, red flag yang kedua. Lo katakan juga kalau di sini bilangnya karena Ivana tidak percaya jika anaknya asuh sama orang lain, maka dari situ, eee, a suaminya yang akan menjaga Kalea, anaknya, saat Ivana sekolah, gitu. iya betul. Sebenarnya ini tuh hanya semacam kayak esai aja seperti yang Ivana bilang, tapi tips dari kita tuh pertama, jangan terlalu berbelit-belit, jangan terlalu rumit. Ngomongnya jangan terlalu kayak curhat, ngalor ngidul ke mana-mana gitu ya. Ya singkat padat jelas Iya, aja. singkat, padat, jelas. Di kasus Iya, kita tuh Ivana hanya buat 3 lembar. 3 lembar yang sudah menjelaskan apa yang tadi kita ceritakan, mhm. begitu. Itu udah cukup, soalnya kalau sampai 5, 6 lembar, kan visa officer juga pekerjaannya setiap hari seperti ini ya. Ya Dia jenuh juga kayaknya dia iya, kalau misalnya bacain terlalu orang, banyak. terus jangan didramatisir juga. Jangan menjelek-jelekan Indonesianya juga Ya, gitu. maksudnya gini, kalian jangan bilang, "Oh, aku nggak mau sekolah di Indonesia soalnya tingkat pendidikan Indonesia levelnya nggak bagus, nggak sebagus sana." No, jangan bilang seperti itu juga. Ya, Bilang aja ya memang kalian riset, apa sih kelebihan sekolah di Kanada? ya, nah, jadi itu yang LOI-nya. Nah, untuk suami sendiri yang Dependen ya, dependen ya, dia tuh harus bikin travel purpose. Travel purpose tuh sama kayak SI juga, tapi jauh lebih singkat, jauh lebih gampang. Di sini tuh dia cuma menyatakan bahwa dia tuh mau menemani istrinya bekerja, sekolah, sekolah lagi di Kanada. Terus dia ke sana untuk menemani anak, jaga anak. jaga anak. Terus setelah beres sekolah si istri juga dia bakal pulang dan melanjutkan pekerjaannya lagi gitu di Indonesia. Tuh, Sepertinya udah sih untuk video yang LOI ya. iya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa Iya, tanya di tanya aja di komen. komen. Ya dan kalau kalian ada penasaran pengen dibikinin video apa lagi seputar, perjalanan kita, Hmm, proses kita dari pengurusan visa, dokumen, dan kawan-kawan, kasih tahu aja, tanya aja di bawah di komen, iya, oke? oke. Kita akan usahakan jelaskan dan jawab deh semuanya Ya, sebisa kita. usahain lebih rajin juga bikin video. Oke, bye-bye. See Bye-bye. you.